Ya kalau Pak Halim, Mbak Ida ketemu Pak Jokowi, Pak Presiden kan memang anggota kabinet. Artinya kalau mereka berdua ketemu bahas sesuatu sangat wajar. Karena memang ya mereka anggota kabinet aktif hari ini, dan setahu saya beliau melaporkan terkait satu hal saja, bahwa ketika mau pileg mereka minta izin untuk ikut kompetisi di dapilnya masing-masing. Pak Halim di dapil Jabar Ibu, ada di Jabar. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik begitu kan ya. PKB mulai digoda ya, dari Menteri Desa begitu kan ya. Seorang Jokowi membisiki begitu kan, salam kepada Caimin katanya begitu. Akhirnya sontak begitu kan di PKB semua para kader-kader mereka mengatakan saya tidak terpengaruh dengan ucapan seorang Jokowi begitu kan. Bahkan dia mengatakan 5 anggota fraksi PKB tanda tangani ya atau tanda tangan pengajuan hak angket ke DPR RI. Artinya apa? Artinya PKB tidak mau begitu kan, walaupun dibisiki seperti itu begitu kan, tidak pernah tergoda sedikit pun untuk masuk ke koalisi ya dari Prabowo Gibran begitu kan. Jadi artinya seorang Jokowi ini sudah mulai membisiki satu persatu ketua umum partai begitu kan ya. Ya tujuannya satu sih sebenarnya, bagaimana hak angket ini bisa kacau begitu kan ya. Bisa tidak bisa gagal, intinya seperti itu begitu kan. Tapi nampaknya seorang Jokowi kan satu sisi yang kemudian yang dibisiki itu tentu saudaranya begitu kan ya. Siapa Halim Iskandar di situ begitu. Ya rupanya PKB sampai hari ini belum ya menerima terkait dengan adanya bisikan-bisikan itu sebenarnya begitu kan ya, maksudnya dengan hak angket, menggagalkan hak angket dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya adalah PKB tetap konsisten bersama koalisi perubahan. Nah ini yang saya sukai begitu kan hari ini. Loyalitas dari seorang PKB ya bersama Partai Nasdem, bersama PKS begitu kan, tidak bisa dibeli dengan apapun begitu. Saya hari ini mengatakan salut sekali kepada PKB begitu kan ya, karena nampaknya begitu kan walaupun digoda apapun mereka tidak pernah ya tidak pernah mereka tergoda begitu kan. Ya, jangan-jangan nanti salah satunya yang saya katakan tadi, bahwa senjata jurus utamanya seorang Jokowi itu adalah pasti dia ya menteri begitu kan ya, kursi di kabinet. Maka saya katakan sejak awal PKB, PKS dan Nasdem itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi begitu kan. Tetap mereka bersatu. Bisa saja prediksi saya di pemilihan pilkada atau pemilihan gubernur dan sebagainya pasti ada 3 poros ya. Kalau tidak PDIP, P3 yang mengusung, PKS, Nasdem dan PKB yang mengusung, terus kemudian koalisi Prabowo. Pasti di situ begitu kan. Lihat saja. Realitasnya adalah seperti gubernur Jawa Timur, dan sekarang koalisi dari 02 yang kemudian mengusung mereka. 01 dan 03 masih belum begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini godaan-godaan hak angket bagi bagi Caimin sudah tidak berpengaruh sama sekali hari ini begitu kan. Maksudnya godaan-godaan dari Pak Jokowi tidak berpengaruh sama sekali begitu. Tetap memperjuangkan hak angket. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal saya mengapresiasi sekali kepada Caimin begitu, langkah utamanya begitu kan. Bahkan ada 5 kader yang menandatangani begitu kan hak angket di situ begitu kan. Semoga ada yang lain nanti. Karena nantinya saya kira bahwa kalau hak angket ini benar-benar digaungkan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi bahwa ya seorang Jokowi bisa ketar-ketir begitu kan ya. Awalnya sih mungkin yang memanggil Caimin ke istana mungkin agak gimana. Ya lewat salam sana sini, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya. Mulai dipreteli satu persatu. Untunglah PKB tidak tergoda begitu dengan hak angket begitu kan.
Bahkan 5 anggota fraksi PKB ya tanda tangan ya pengajuan hak angket ke DPR, tidak mau terpengaruh dengan ucapan-ucapan dari seorang Jokowi. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB DPR RI memastikan ikut serta mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di 2024 segera bergulir di parlemen. Hak angket mengemuka setelah Capres Ganjar Pranowo mengusulkan itu ya lalu diperkuat oleh PDP. Ya sudah jalan ya teman-teman, beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu, kata Wasekjen PKB Saiful Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa. Bahkan ya Huda menjelaskan sudah ada 5 anggota fraksinya yang menandatangani persetujuan membawa hak angket ke rapat paripurna DPR. Ya siapa yang tidak ketar-ketir kalau menggunakan hak angket begitu kan? Kenapa? Hak angket itu begitu walaupun Jokowi nanti tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden, bisa jadi nanti diseret kepada pengadilan begitu kan? Itulah gunanya hak angket begitu. Nah untuk mungkin ingin menyelamatkan seorang Jokowi ya mungkin Jokowi harus ya gimmick sana sini begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Karena di posisi Pak Jokowi hari ini ya kekuatan mereka sangat luar biasa begitu kan. Ya tetapi sekuat-kuatnya di negara demokrasi pasti akan tumbang juga. Bahkan ya selain PKB, lanjut Huda, PKS dan Partai Nasdem juga masih solid menggunakan hak konstitusionalnya anggota DPR tersebut. Kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu 3 sekjen. Jadi kalau soal angket masih so far so good ya, ready PKB, termasuk Nasdem dan PKS ya, karena katanya begitu kan. PKB, Nasdem dan PKS masih nunggu dari Ibu Megawati dari PDIP di situ begitu kan, yang katanya masih masih nuansa yang masih menunggu begitu kan, apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Tapi nampaknya bagi kami adalah sah-sah aja sebenarnya apakah PDIP menggunakan hak angket atau tidak begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah ya ini kan sudah di depan mata begitu kan ya. Ada dugaan-dugaan yang kemudian muncul di situ begitu kan. Kenapa tidak digunakan secara konstitusionalnya begitu kan? Kenapa PDIP agak mau maju mundur? Padahal ini sudah jelas-jelas loh begitu kan. Apakah masih takut? Apakah ada yang tersandra dan sebagainya begitu? Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu, bahwa seorang Jokowi ya kalau mereka menggaungkan hak angket begitu kan, seorang Jokowi pasti ketar-ketir. Maka kita tunggu saja begitu. Saya kira inilah yang kemudian sekarang ini begitu kan, melihat dari beberapa ungkapan-ungkapan yang mengatakan wah ini gimana katanya begitu kan ya. Semoga targetnya begitu, tapi sekali lagi hak angket kan tidak cukup 25 plus 2 fraksi, karena pasca itu harus dibawa di dalam rapat paripurna yang harus dihadiri 288 anggota DPR. Saya kira anggota DPR yang ada di yang ada di Senayan begitu kan, 01 dan 03, saya kira lebih kuat ya dibandingkan dengan koalisi Prabowo begitu di parlemen hari ini. Karena kenapa? Karena 300 versus 200 begitu. Ya pastilah kita tunggu saja nasibnya bagaimana seorang Jokowi di situ begitu kan ya. Ya maka saya memandang bahwa ya PKB sekarang ini yang seharusnya walaupun surat suaranya paling tinggi begitu kan, itu masih dipreteli dari seorang Jokowi begitu kan ya. Kenapa? Ya kita lihat saja banyak yang merapat anggota-anggota anggota PKB begitu masih merapat ke 02, jelas yang menandakan bahkan menerima sebagai seorang Presiden Jokowi itu adalah masih punya kekuatan di situ begitu kan. Sehingga ya sekarang kita lihat saja PKB mulai agak dibangun untuk bagaimana PKB akan mau diambil alih katanya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.